Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2025, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wendy Nilva Apriana MPD, selaku dosen tetap di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mandiri sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Saya akan menyampaikan materi perkuliahan pada mata kuliah model pembelajaran SD dengan materi konsep dasar model pembelajaran SD. Mata kuliah model pembelajaran SD mengkaji dan mempelajari tentang konsep dasar model pembelajaran, komponen model pembelajaran, jenis-jenis model pembelajaran, karakteristik model pembelajaran, kelompok model pembelajaran, dan macam-macam model pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku di sekolah dasar. Untuk capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini saya akan tampilkan sebagai berikut. Capaian pembelajaran yang pertama, sikap, berkontribusi dalam peningkatan mutu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Pancasila. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. Capaian pembelajaran yang kedua, pengetahuan menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar, menguasai konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah dasar berdasarkan fisik, psikologis, dan sosial. Menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, metode, model, teknik, bahan ajar, media pembelajaran, dan sumber belajar inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. Menguasai konsep dan teknik evaluasi proses pembelajaran dan hasil belajar di sekolah dasar. CPL yang ketiga, keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dalam penerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Capaian lulusan yang keempat, keterampilan khusus, mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, pembelajaran di sekolah dasar secara bertanggung jawab, mampu menganalisis, merekonstruksi, dan memodifikasi kurikulum, pendekatan, teknik, metode, strategi, model, bahan ajar, media, dan sumber belajar bagi guru di kelas sekolah dasar secara mandiri, mampu merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dan hasil pembelajaran di sekolah dasar secara berkelanjutan. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK saya akan bacakan sebagai berikut. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu mengembangkan model pembelajaran di sekolah dasar. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan model pembelajaran dalam memecahkan permasalahan pembelajaran di sekolah dasar. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan model pembelajaran dalam menghadapi tantangan di kawasan Asia Tenggara. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memperbaiki model pembelajaran dari hasil observasi proses pembelajaran. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu merancang perangkat pembelajaran dan mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran. Oke, referensi yang saya gunakan untuk mempermudah pemahaman mahasiswa terkait mata kuliah model pembelajaran SD yaitu buku-buku yang saya tampilkan di layar. Di antaranya Model of Teaching, model-model pembelajaran, teori belajar dan pembelajaran di sekolah dasar. Yang keempat, perencanaan dan desain sistem pembelajaran. Kemudian saya akan menilai mahasiswa dengan 5 aspek. Yang pertama ada kehadiran, yang kedua keaktifan atau partisipasi, yang ketiga adalah tugas, yang keempat adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Semua tertera lengkap di rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah saya buat. Metode pembelajaran yang saya akan gunakan yaitu DIA, yaitu Delivery Interactive Assessment, di mana metode pertama yaitu delivery. Saya akan menyampaikan materi perkuliahan di dalam kelas dan sebelumnya sudah menyimpan materi di Learning Management System Universitas Mandiri yang bisa diakses oleh mahasiswa sebelum pembelajaran dimulai. Metode yang kedua yaitu interaction, di mana metode ini dilaksanakan adanya tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa atau penyampaian gagasan, ide, pandangan ataupun pendapat mahasiswa terkait materi yang disampaikan, supaya pembelajaran berjalan dengan berbagai arah sehingga mahasiswa akan lebih dapat memiliki pemahaman terkait materi yang disampaikan. Metode yang ketiga yaitu assessment. Saya akan melakukan penilaian atau evaluasi pembelajaran setiap akhir pembelajaran, baik itu melalui soal latihan, games, ataupun penugasan, baik itu secara individu ataupun secara kelompok, ya. Yang kemudian nanti hasil atau tugas yang dikerjakan mahasiswa harus diupload di akun LMS-nya masing-masing, sehingga nanti saya akan mengoreksi langsung di LMS dosen untuk melakukan penilaian terhadap tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran model pembelajaran SD materi konsep dasar model pembelajaran. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Bapak di Makatullah Model Pembelajaran SD dengan materi hari ini tentang konsep dasar model pembelajaran di sekolah dasar. Tapi seperti biasa, sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk kepercayaan agamanya masing-masing, berdoa dalam hati. Berdoa. Oke, teman-teman semuanya, untuk absen hari ini silahkan buka di LMS-nya masing-masing. Untuk absen sudah berbuka, ya. Dan materi yang Bapak sampaikan hari ini juga sudah terdapat di LMS kalian, jadi bisa atau diakses oleh teman-teman semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang konsep pembelajaran di sekolah dasar, ya, di mana dari pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu model pembelajaran. Oke, pembahasan hari ini kita mulai dari standar proses pembelajaran, ya, diselanjutkan dengan karakteristik pembelajaran itu seperti apa, kemudian prinsip dalam pembelajaran itu apa saja, kemudian ada istilah-istilah dalam pembelajaran, kemudian fungsi dan makna pembelajaran, kemudian ada juga tentang kedudukan strategi pembelajaran, jenis-jenis materi dalam pembelajaran, kelompok model pembelajaran, dan macam-macam model pembelajaran serta upaya bagaimana untuk mewujudkan pembelajaran yang berhasil. Kita mulai dari standar proses pembelajaran. Itu berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang berisi tentang standar proses pembelajaran, ya, yang dimana standar proses pembelajaran itu minimal pembelajaran harus berjalan dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Memotivasi siapa, Pak? Memotivasi peserta didik, ya. Nah, kemudian dalam pelaksanaan proses pembelajarannya, ya, dari standar proses pembelajaran ini ada 4, ya. Ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring. Ada yang paham apa itu perencanaan? Sergia, boleh? Perencanaan pembelajaran? Membuat rencana pembelajaran sebelumnya. Oke, sebelum melaksanakan pembelajaran harus direncanakan. Betul. Kalau pelaksananya, Pelaksanaan itu pengerjaan pembelajarannya, Pak. oh, mengaplikasikan dari perencanaan. Kevin, kalau evaluasi apa, Kevin? Kalau evaluasi itu, jadi ketika kita sudah membuat perencanaan, terus dilaksanakan dan melakukan evaluasi. Jadi kita sebagai guru setelah pembelajaran itu dilihat lagi apakah kita masih ada yang kurangnya atau
bisa diperbaiki lagi ke depannya. Oke, betul ya. Gitu. Seperti evaluasi itu adalah melihat apa yang kita sudah kerjakan. Kalau ada yang kurang kita perbaiki. Kalau ada yang lebih kita terus tingkatkan. Monitoring itu diawasi oleh kepala sekolah, oleh misalkan ada pengawas ya. Untuk apa? Untuk melihat bahwa standar proses pembelajaran dilaksanakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan standar proses pembelajarannya. Oke, yang selanjutnya ada karakteristik pembelajaran. Boleh dibacakan Jo? Berdiri Jo, biar kelihatan. Di sini. Ya, di sana ya. Baik, di sini saya akan membacakan karakteristik pembelajaran. Jadi adanya komponen-komponen dalam pembelajarannya itu. Yang pertama ada tujuan, yang kedua itu ada bahan pembelajaran, yang ketiga itu ada pendekatan, teknik, metode, strategi dan model. Yang keempat itu ada media pembelajaran dan yang terakhir itu ada evaluasi pembelajaran. Oke, makasih Jo. Lanjut. Kita bahas satu persatu tentang karakteristik pembelajaran. Yang pertama itu ada tujuan. Pembelajaran itu apakah selalu ada tujuan atau tidak? Selalu ya. Jadi teman-teman yang harus diingatkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu kalian harus punya tujuan pembelajaran yang tertentu. Yang kedua, bahan ajar itu adalah materi pembelajaran. Di mana materi pembelajaran itu harus juga guru siapkan. Jangan terpaku buku yang sudah teman-teman miliki, tapi guru harus mengumpulkan beberapa materi dari berbagai sumber. Boleh itu dari internet, dari artikel, dari jurnal, kemudian dari buku pelajaran itu sendiri, atau dengan kontekstual yang ada bahan pelajaran yang ada di lingkungan peserta didik ya. Kemudian pendekatan, teknik, metode, strategi, dan model. Apa itu? Dalam kegiatan pembelajaran itu, jadi guru tuh harus tahu tekniknya, modelnya, strateginya biar si peserta didik itu jadi tahu karakteristik peserta didik agar lebih tepat gitu Pak. Siap. Nah, di langkah atau di karakteristik yang ketiga ini adalah bagaimana materi itu bisa diajarkan. Kita harus tahu dulu bagaimana pendekatannya, kemudian bagaimana tekniknya, bagaimana metodenya, strategi dan model pembelajaran apa yang cocok untuk materi yang akan kalian sampaikan. Selanjutnya, yang keempat, media apa? Alat bantu untuk mempermudah penyampaian materi. Kemudian yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Dengan cara apa evaluasi pembelajaran? Tugas, dengan pertanyaan, dengan tanya jawab. Selanjutnya tentang prinsip pembelajaran. Wow, ada berapa ini? Ada 16. Ya. Prinsip pembelajaran yang pertama itu harus berpusat pada murid atau peserta didik. Dikenal dengan istilah apa? Berpusat pada murid student centered. Tapi student centered. Yang kedua, menyenangkan. Tadi ya, kita harus bisa membuat pembelajaran itu penuh keceriaan dan menyenangkan. Interaktif. Harus adanya komunikasi dua arah atau tiga arah antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau siswa dengan guru juga bisa. Ya, ada tiga. Prinsip motivasi. Motivasi itu seperti apa sih? Bisa dicontohkan? Memberikan apresiasi. Memberikan apresiasi dalam pembelajaran dengan memotivasi peserta didik. Dengan apa yang sudah dicapai peserta didik kita perlu apresiasi. Kemudian yang kelima, mengembangkan kreativitas dan kemandirian. Dengan apa Pak? Apakah anak dilepasin belajar terus sendiri? Tidak. Tapi kita sebagai pendidik harus memberikan tahapan-tahapan pembelajaran sesuai dengan perkembangan. Ya. Kemudian yang ke-12, mengembangkan kecakapan hidup.
Apa percakapan hidup? Bersosialisasi. Dengan cara apa sosialisasi? Melatih komunikasi. Dengan cara apa melatih komunikasi? Memberikan aturan dalam komunikasi. Aturannya apa? Kalau kalian sama sesama teman, bahasanya seperti apa? Sama orang tua atau orang yang lebih dewasa itu harus seperti apa? Itu juga harus diajarkan. Selanjutnya ada prinsip belajar sambil mengalami. Artinya apa? Harus kontekstual. Jadi siswa itu belajar bukan hanya untuk masa depan, tapi belajar untuk hari ini. Misalnya apa? Misalkan siswa diajarkan untuk berhitung. Berhitung untuk apa? Berhitung untuk mengenal bagaimana kalau kita menggunakan uang. Selanjutnya yang ke-14, menumbuhkan budaya akademis. Apa itu budaya akademis? Budaya belajar. Jadi belajar itu jangan hanya terbatas di ruang kelas. Ketika di luar kelas pun kalian bisa berikan pendidikan. Yang ke-15, mengembangkan kerja dengan apa? Nah, kira-kira masuk ke dalam model pembelajaran kita. Kalau misalkan untuk mengembangkan kemampuan kerjasama, siswa biasanya dengan belajar. Lanjut, yang terakhir adanya belajar tuntas. Jadi pembelajaran yang kalian targetkan atau tujuan pembelajaran yang kalian usulkan itu harus diselesaikan, tidak boleh setengah. Oke, selanjutnya ada istilah-istilah dalam model pembelajaran. Ada pendekatan, teknik, metode, strategi, dan model. Di mana pendekatan itu apa? Coba bacain. Pendekatan itu adalah sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya sesuatu proses yang sifatnya masih umum. Oke, jadi pendekatan ini adalah cara pandang kalian terhadap peserta didik. Menurut kalian peserta didik karakteristiknya seperti apa? Harus dibawa ke mana? Harus diberikan pendekatan yang seperti apa? Ya, sebelum melaksanakan pembelajaran kalian harus mengenali peserta didik dengan cara memberikan pendekatan. Ji, bacain Ji. Teknik itu apa Ji? Ji. Teknik cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Oke, jadi teknik ini adalah cara-cara yang akan kalian laksanakan dengan materi yang kalian sudah tentukan. Ya, sehingga nanti teknik ini akan menjadi alur atau langkah-langkah dalam pembelajaran. Selanjutnya, suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang digunakan oleh guru sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. oke, apa bedanya teknik dengan metode? Kalau teknik itu lebih ke teknis, ke langkah-langkahnya, sedangkan metode itu adalah kalian gambarannya mau apa? Mau misalkan kerjasama, mau individu, atau mau secara personal pengembangannya, boleh ya. Jadi metode ini adalah garis besar dari hal yang akan kalian lakukan. Misalnya kan metode itu ada ceramah, ada diskusi, ada tanya jawab, kemudian ada belajar mandiri. Itu contoh dari metode. Lanjut strategi, Kevin. Suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Oke. Nah, strategi ini adalah cari strategi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, model pembelajaran. Cakupannya mulai dari pendekatan, teknik, metode, strategi, ada semuanya di sana. Ya, sehingga model ini kita perlu pelajari, kita perlu analisis apa saja yang akan kalian lakukan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan disesuaikan dengan materi tentunya dan disesuaikan dengan model yang akan kita terapkan di sekolah dasar. Nah, sebelum ke pembahasan tentang model itu apa dan sebagainya, kita harus tahu dulu fungsi dan makna dalam pembelajaran. Ya, fungsi yang pertama adalah pembelajaran itu adalah memfasilitasi peserta didik untuk
mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan proses pembelajaran. Ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengembangkan kemampuan berpikir. Cara guru untuk mampu membuat siswa berpikir. Kemudian membentuk sikap dan nilai. Ya, dari proses pembelajaran kita akan dilatih dengan mengembangkan sikap, dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan. Termasuk juga mentransfer nilai. Apa Pak transfer nilai itu? Aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, ya, yang sudah diakui. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan motivasi belajar, ya, karena fungsi dari pembelajaran itu untuk memberikan pengalaman belajar pada siswa. Yang terakhir menyiapkan siswa untuk kehidupan. Maknanya dalam pembelajaran itu ada 4. Ada perubahan perilaku, kemudian pengalaman belajar, pencapaian tujuan, dan proses yang berkelanjutan. Makna dari pembelajaran itu, ya. Selanjutnya kedudukan strategi pembelajaran, ya. Kedudukan strategi pembelajaran yang pertama adalah rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan. Yang kedua, penentuan efektivitas pembelajaran, ya. Yang ketiga, sebagai penyelaras komponen pembelajaran. Yang keempat, sebagai pengarah guru, dan yang terakhir sebagai pemicu kemandirian siswa. Kemudian jenis materi pembelajaran itu ada fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap. Ada yang tahu apa itu fakta dalam materi pembelajaran? Hal yang pasti terjadi atau sudah terjadi, yang real. Kalau konsep, ide atau gagasan dalam pikiran. Prinsip itu adalah hal yang harus ada ketika kalian ingin mencapai sesuatu. Itu prinsip. Kemudian prosedur, langkah. Dan terakhir sikap adalah nilai. Oke. Nah, ini ada kelompok pembelajaran, ya. Model-model pembelajaran ini dapat dikelompokkan menjadi 4 hal, ya. Tadi ada pemrosesan informasi, kemudian ada model pengolahan personal, ada model sosial, dan ada sistem perilaku. Nah, ini ada macam-macam model pembelajaran, ya. Ada model role playing, group investigation, cooperative jigsaw, discovery learning, problem based learning, ada problem project based learning, model inquiry, dan model cooperative people student, team adjustment division. Di mana macam-macam model ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, nah upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai bervariasi terus yang pertama harus efektif, efisien, dan efektif apa cenah? Pembelajarannya? Oke, kalau efektif pembelajaran yang mampu mencapai tujuan pembelajaran sesuai yang direncanakan. Kemudian yang efisien, memiliki pemahaman adanya pembelajaran yang Oke, jadi bagaimana caranya kalian memberikan pembelajaran yang bermakna dengan modal yang murah dan hasil yang maksimal, gitu ya. Kemudian pembelajaran menarik dengan cara apa? Diciptakan agar menjadi sebuah peristiwa yang menarik sehingga mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa didik. Oke, betul. Pembelajaran menarik itu perlu diciptakan. Pembelajaran itu harus kita ciptakan, suasananya harus ciptakan kondisinya sesuai dengan materi dan penguasaan guru nanti ya. Dan terakhir, sekian dan terima kasih. Nah, setelah materi ini disampaikan, ya teman-teman, coba diduduknya berdasarkan kelompok, nanti bagi 4 kelompok ya. Kita akan bahas tentang kelompok model yang tadi, yang ini. Oke, kalian sudah duduk berdasarkan kelompok ya. Kalau kalian Oke, sudah kalian semuanya? Oke, Bapak ingin dengar hasil diskusi yang kalian sudah lakukan mulai dari kelompok yang pertama. Silakan, mulai dengan siapa? Boleh Pak? Bangga.
Baik semuanya, perkenalkan nama saya Agnia Putrita dari kelompok 1. Di sini saya akan mewakilkan hasil dari pembelajaran tadi kita tentang model sistem perilaku. Nah, di sini model sistem perilaku itu atau sering disebut dengan modifikasi perilaku merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Nah, salah satunya seperti model pembelajaran yang sering kita terapkan kepada anak sekolah dasar, yaitu behaviorisme, konstruktivisme, dan humanisme. Di sini Agni akan sedikit menjelaskan salah satunya dari behaviorisme. Apa sih behaviorisme? Behaviorisme itu model pembelajaran yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Guru menggunakan teknik pengkondisian dan penguatan untuk membentuk perilaku kepada siswa. Contoh penerapan pembelajarannya yaitu di dalam kelas seperti guru memberikan reward kepada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar sehingga siswa termotivasi untuk belajar lebih giat lagi ke depannya. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan. Proses sosial itu tentang model behaviorisme. Selanjutnya kelompok yang kedua oleh siapa? Nah, bagus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Helina dengan NPM 2486210072 dari kelompok 2. Jadi di sini tuh saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran sosial. Nah, jadi model pembelajaran sosial itu adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya interaksi antara individu dalam proses pembelajaran. Dan menyimpan dalam memori untuk digunakan nanti. Oke, terima kasih kepada Risma. Oke, semuanya sudah menjelaskan ya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tentang bagaimana Bapak akan mengasesmen kalian ya dengan ada permainan game. Siapkan handphonenya dengan jaringannya ya. Oke, kita tiba saatnya Bapak untuk mengetes bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bapak jelaskan ya. Sudah siap semuanya ya? Silakan dikerjakan. Nah, ada 10 soal. Dan itu maksudnya yang jawabannya hampir membunuh. Iya, pertanyaannya. Tapi jawabannya Tapi jawabannya tapi seru Pak. dibuat di kuisis bisa itu. Kamu yang pertama. Ini balik. Kok tapi yang tadi aku selesaikan ke atas. Oke, udah semuanya ya. Oke, alhamdulillah itu sebagai latihan ya. Karena untuk asesmen selanjutnya kalian siap lihat LMS untuk tugas hari ini ya, dimana nanti kalian sudah kerjakan akan mulai atau akan terlihat lagi nilainya di LMS nya teman-teman. Oke, ada pertanyaan untuk sebelum ditutup? Cukup? Oke, kalau sudah cukup kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.